Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas budaya literasi. Apa itu budaya literasi? Literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam berbicara, menulis, memecahkan masalah, menyimak, dan membaca. Ya, kemampuan seseorang dalam berbicara, menulis, memecahkan masalah, menyimak, dan membaca. Apa saja sih manfaat dengan mengembangkan literasi? Kita bisa mengasah otak, kita bisa mengasah keterampilan, kita juga bisa menambah kosakata bahasa kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu persatu kemampuan literasi pada seseorang. Ya, yang pertama berbicara. Berbicara merupakan suatu cara berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dan ide dari pikiran seseorang. Apa yang diperlukan dalam berbicara? Tentunya bahasa yang baik dan benar, juga bahasa yang santun dan beradab. Bahasa yang digunakan itu harus baik dan benar, juga santun dan beradab. Saat berbicara harus jelas pengucapannya. Pernahkah kalian mempunyai teman yang berbicaranya sangat cepat dan tidak jelas? Saat dia berbicara pasti kalian hanya "Hah? Hah?" Tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Oleh sebab itu, kalian saat berbicara harus sangat jelas. Banyak profesi yang menggunakan kemampuan berbicara. Contohnya, pengisi GPS. Dalam pengisi GPS suaranya harus jelas. Contoh, 10 meter belok kanan. Ya, harus jelas. 10 meter belok kanan. Jangan seperti ini. 10 meter belok kanan. 10 meter belok kanan. Hah? Paling kalian seperti itu ya. Harus jelas. Juga ada pengisi suara di bioskop. Misalnya, pintu teater 1 telah dibuka. Kepada para pengunjung harap segera masuk. Kan jelas, suaranya merdu, enak, ya. Yang kedua, menulis. Menulis, seberapa sering kalian menulis selain menulis status? Kapan terakhir kalian menulis? Kemampuan menulis. Menulis tidak hanya menulis kreatif, tidak hanya menulis bagus. Ya, menulis juga bisa digunakan sebagai pengingat. Ya, contohnya kalian menulis di kelas, menulis apa yang Bapak Ibu guru jelaskan, menulis materi yang disampaikan oleh guru, menulis khotbah, ya, menulis dengan cepat. Yang ketiga, memecahkan masalah. Memecahkan masalah juga merupakan literasi. Apa sih yang digunakan dalam memecahkan masalah? Tentunya logika, ya. Logika yang digunakan dalam memecahkan masalah. Misalnya masalah ketika pacar kalian selingkuh. Itu kan masalah. Ya, itu masalah. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Bisa dicari tahu ke teman-temannya gitu kan. Yang keempat, menyimak. Kemampuan menyimak. Menyimak itu adalah kemampuan kita dalam menyimak apa yang dibicarakan oleh orang lain dengan sangat sungguh-sungguh, sangat paham, ya. Kemampuan menyimak. Kita tidak hanya mendengar masuk dari kuping kanan keluar dari kuping kiri, tapi dengan menyimak kita dapat menyimpulkan apa isi dari pembicaraan orang yang sedang berbicara. Yang terakhir itu membaca. Kemampuan membaca sangat dibutuhkan. Kenapa dalam agama juga disebutkan membaca, ya. 3 kali disebutkan, baru menulis. Kemampuan membaca sangat penting. Sedangkan minat membaca di Indonesia sangat minim. Dari 72 negara yang diteliti, Indonesia berada pada urutan ke-68 minat bacanya. Oleh sebab itu, kalian harus meningkatkan literasi membaca kalian. Dari kelima literasi ini, berbicara, menulis, memecahkan masalah, menyimak, membaca. Bagaimana sih cara meningkatkannya? Contohnya berbicara, ya.
kalian bisa berbicara jangan dengan teman seangkatan terus. Kalian berbicara dengan orang yang lebih tinggi, lebih tua, ya, lebih pintar. Maka kalian akan mampu mengasah kemampuan berbicara kalian. Terus kalian juga biasakan berbicara di depan umum, di depan kelas, di depan lapangan upacara, ya, untuk mengasah kemampuan berbicara. Yang kedua, menulis. Seberapa seringkah kalian menuliskan kegiatan kalian setiap hari dalam buku? Jika kalian sudah sering menulis diary kegiatan kalian satu hari pun, maka keterampilan menulis kalian akan terasah. Berbeda dengan hanya menulis dalam status WA atau status FB, ya. Yang ketiga, memecahkan masalah. Penggunaan logika. Biasanya masalah itu dipecahkan dengan logika yang baik. Logika yang baik itu logika yang tidak hanya dipendam oleh diri sendiri. Logika yang harus ada penyaluran dan masukannya. Jika kamu hanya mengandalkan logika diri sendiri, maka masalah tersebut tidak akan selesai dengan baik, ya. Yang keempat, menyimak. Bagaimana cara menyimak? Coba kalian dengarkan setiap hari minimal 5 menit pembacaan berita dan tuliskan langsung apa yang kalian dapat dari pembacaan berita tersebut. Latihan setiap hari, maka kemampuan menyimak kalian akan lebih baik. Yang terakhir, membaca. Budayakan membaca 20 menit sebelum tidur. Karena dengan membaca 20 menit sebelum tidur, otak kita akan terus terlatih, terasah untuk mengingat apa yang telah kalian baca, ya. 20 menit sebelum tidur. Demikian penjelasan literasi dari saya. Yang berikutnya ada beberapa soal yang berhubungan dengan literasi ini. Siap? Yang pertama, soal untuk berbicara. Coba tuliskan profesi apa saja yang menggunakan kemampuan berbicara, ya. Tuliskan profesi apa saja yang menggunakan kemampuan berbicara. Yang kedua, menulis. Tulis sebuah pendapat dari kalimat "aku ingin sekolah lagi", ya. Tulis sebuah pendapat dari kalimat "aku ingin sekolah lagi". Yang ketiga, untuk memecahkan masalah. Perhatikan baik-baik. Jika dibutuhkan 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus 5 butir telur, ya? Jika dibutuhkan 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Yang keempat, menyimak. Pak Udin mempunyai 3 orang anak. Dia akan memberikan bekal sekolah untuk anak-anaknya, tapi dia punya uang 20.000. Tapi dia hanya punya uang 20.000. Ketiga anaknya, yang pertama SD, yang kedua SMP, yang ketiga kamu SMK, ya. Pak Udin mempunyai 3 orang anak. Dia akan memberikan bekal. Tapi dia punya uang hanya 20.000. Anak yang pertama itu masih SD, yang kedua SMP, yang ketiga kamu SMK, ya. Bagaimana cara pembagian bekal tersebut? Yang terakhir, membaca. Coba kalian cari di internet artikel yang berjudul "Corona membunuh manusia bukan kemanusiaan", ya. Tuliskan pendapat kalian. Cari artikel di internet yang berjudul "Corona membunuh manusia bukan kemanusiaan", ya. Tuliskan pendapat kalian. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.